Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabar hari ini anak-anak? Pastinya masih semangat buat belajar ya. Nah, belajar bisa dari manapun ya. Salah satunya dari video berikut ini. Mau tahu apa yang akan kita pelajari hari ini? Yuk, kita simak video berikut ini. Coba diperhatikan ya. Hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 3, pembelajaran 3, IPA dan Bahasa Indonesia, yang terdiri dari sumber energi alternatif di alam, perubahan bentuk energi di sekitar kita, dan wawancara. Materi yang pertama yaitu IPA KD 3.5 dan 4.5. Yang pertama, sumber energi alternatif di alam. Dan yang kedua, perubahan energi bentuk di sekitar kita. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu sumber energi alternatif di alam. Sebelumnya, energi alternatif itu apa sih? Ada yang tahu? Nah, sumber energi alternatif adalah energi yang digunakan untuk menggantikan energi dari minyak bumi. Nah, berikut ini ada beberapa contoh sumber energi alternatif yang ada di sekitar kita. Yang pertama ada kincir angin. Yang kedua ada tenaga air. Yang ketiga ada tenaga matahari. Yang keempat ada energi panas bumi. Dan yang terakhir ini ada tenaga nuklir. Nah, dari 5 contoh berikut ini nanti kita akan membahas satu per satu. Nah, sekarang kita bahas yang pertama yaitu kincir angin. Tenaga angin yaitu energi yang berasal dari embusan angin. Energi angin juga dapat digunakan untuk menghasilkan listrik dengan menggunakan kincir angin yang disambungkan generator yang dapat menghasilkan listrik. Kemudian yang kedua, di sini ada tenaga air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Kok bisa? Bagaimana? Nah, gaya gravitasi yang mengakibatkan air itu mengalir dari atas ke bawah. Air yang mengalir dan jatuh dari ketinggian tertentu memiliki energi potensial dan kinetik, sehingga energi itu akan diubah menjadi energi mekanik untuk menghasilkan listrik. Tidak hanya ramah lingkungan, tapi pembuatan pembangkit listrik tenaga air ini juga tidak menghasilkan limbah langsung apapun. Selanjutnya ini ada energi matahari. Di sini terlihat matahari dan panel surya ya. Nah, matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Perlu diingat, matahari merupakan sumber energi pertama atau utama di bumi. Energi matahari ini bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan untuk hidup. Berikutnya yaitu tenaga panas bumi. Energi panas bumi atau energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Bumi yang terbentuk seperti bola sesungguhnya tersusun dari lapisan-lapisan.
Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Selanjutnya di sini ada tenaga nuklir. Nah, tenaga nuklir ini digadang-gadang merupakan energi alternatif yang mempunyai potensi paling besar bagi kehidupan energi manusia, tetapi juga bahaya yang menakutkan bagi lingkungan dan makhluk hidup. Materi yang kedua yaitu perubahan bentuk energi di sekitar kita. Yang pertama ada biogas. Yang kedua ada bioetanol. Nah, transisi penggunaan energi konvensional ke sumber energi alternatif didasari oleh faktor ekonomi. Hadirnya suatu sumber energi baru bertujuan untuk menggantikan sumber energi yang lama, yang semakin langka dan mahal, tidak ekonomis lagi dan tidak dapat diakses lagi. Nah, contohnya sudah disebutkan ya, yaitu biogas dan bioetanol. Yang kita akan belajar yang pertama yaitu tentang biogas. Biogas merupakan energi alternatif yang ramah lingkungan pengganti bahan bakar seperti LPG dan batu bara. Nah, bahan bio ini berasal dari kotoran hewan. Contohnya apa? Bisa dari hewan sapi. Nah, selain itu manfaat lainnya yaitu untuk bahan bakar kendaraan dan penerangan listrik. Bisa disimak video berikut ini. Ayo perhatikan proses pembuatan biogas berikut ini. Biogas merupakan bahan bakar bio yang berasal dari hasil fermentasi sampah organik seperti kotoran hewan atau sampah tumbuh-tumbuhan. Pembuatan biogas dimulai dengan mengumpulkan sampah organik ke dalam bak penampungan yang sudah tidak ada unsur oksigennya. Sampah organik yang dikumpulkan akan terfermentasi dan menghasilkan gas metana. Gas metana inilah yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pengganti minyak tanah atau gas LPG. Bahan fermentasi sampah organik juga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk. Ayo perhatikan Selanjutnya yaitu bioetanol. Bioetanol merupakan contoh energi alternatif kategori biofuel yang artinya bahan bakar alami yang bahan bakunya dari alam, terutama dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Nah, contoh biofuel yang lainnya yaitu biodiesel dan biomasa. Kalau biodiesel itu adalah bahan bakar minyak yang berasal dari minyak tumbuhan seperti jarak, kelapa sawit, dan kelapa. Adapun biomasa yaitu hasil pemanfaatan limbah ternak atau kotoran ternak dengan menggunakan mikroba untuk menghasilkan sumber energi. Nah, sekarang kalau sumber energinya sudah melimpah, apa yang harus kita lakukan? Yaitu dengan menjaganya ya. Nah, berikut ini ada pemakaian benda atau zat yang dapat mengakibatkan kerusakan pada alam. Yang pertama, pupuk kimia. Sebab dan akibatnya. Yang pertama, jika penggunaannya itu terlalu berlebihan dalam jangka waktu yang panjang, itu akan mengakibatkan
mengurangi kesuburan tanah, menurunkan produktivitas pertanian yang sifatnya akan merusak ya. Yang kedua yaitu deterjen. Dalam pemakaian deterjen yang berlebihan ini juga akan mencemari pada tanah dan air. Kemudian yang ketiga itu DDT atau penggunaan pestisida berlebihan pada tanaman. Nah, dalam larutan ini di dalam lemak dan dapat berpindah ke tubuh manusia. Ini juga bisa merusak. Yang keempat itu ada CFC, penggunaan gas pendingin yang ada pada AC. Jika kadar CFC-nya itu terlalu tinggi, maka lapisan ozon dapat semakin tipis. Dan yang terakhir yaitu bahan peledak. Nah, dalam penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan di laut, ini akan berakibat ikan-ikan kecil itu juga akan ikut mati kena ledakan tersebut. Nah, ini juga akan merusaknya. Nah, berikut ini juga identifikasi kegiatan masyarakat di sekitar tempat tinggal yang dapat mempengaruhi keseimbangan lingkungan. Contohnya apa saja? Yang pertama, penebangan dan pembakaran hutan. Yang kedua, penggunaan bahan-bahan kimia dan pestisida secara berlebihan. Yang ketiga, eksploitasi sumber daya. Dan yang terakhir itu ada penggunaan kendaraan bermotor. Selanjutnya aktivitas siswa. Nah, silahkan dikerjakan. Ada 4 soal. Tadi setelah melihat video dan penjelasan, semoga akan lebih mudah lagi dalam menjawab pertanyaan ini. Semangat mengerjakan. Baiklah, mari kita lanjutkan pembelajaran hari ini, yaitu membuat laporan hasil wawancara. Wawancara yang dilakukan oleh seorang wartawan memerlukan persiapan dan tahapan-tahapan yang jelas. Selain memperhatikan hal yang harus dipertimbangkan dan melakukan persiapan, juga memperhatikan etika melakukan wawancara. Kita juga harus mengetahui langkah-langkah membuat laporan wawancara. Kita simak video berikut ini. Berikutnya yaitu langkah-langkah menulis hasil wawancara. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua maksud dan tujuan melakukan wawancara, yang ketiga topik wawancara, yang keempat waktu dan tempat kejadian, dan yang kelima itu laporan hasil wawancara. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, berikut ini contoh laporan hasil wawancara. Yang pertama yaitu nama. Silakan diisi nama pewawancaranya. Kemudian yang kedua pertanyaan yang diajukan. Terus hasil wawancara nanti ditulis di dalam tabel. Narasumbernya siapa, terus jawabannya apa, silakan ditulis di situ. Dan yang terakhir itu kesimpulan. Nah, dari tenaga alternatif yang berlimpah tadi, kita sebagai manusia harus tetap menjaganya ya. Nah, salah satu kewajiban manusia adalah menjaga lingkungan alam. Apa yang terjadi jika manusia tidak melaksanakan kewajiban tersebut? Nah, silahkan dicari jawabannya
dari pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber yang ada di sekitar rumahmu. Bisa kepada orang tua, kakak, Simba. Kemudian silakan ditulis dalam bentuk laporan yang ada di contohnya seperti ini. Silakan ditulis seperti itu. Terima kasih sudah belajar bersama